Awal ceritanya tuh di tahun 2015, saya ditelepon sama uak saya disuruh jagain anaknya yang sakit di sebuah rumah sakit besar di kota Bandung. Nah, saya pas ditelepon itu saya lagi nongkrong sama teman-teman banyakan. Cuman teman saya ada yang nanya mau kemana gitu. Dijawab sama saya disuruh jagain saudara saya yang sakit di rumah sakit. Di rumah sakit itu katanya, oh iya, kata saya tuh di rumah sakit itu, cuman dia bilang hati-hati kenapa? Saya tuh ya kan curiga, kan biasanya juga saya sering lah jengukin ke situ, tapi siang bukan malam gitu. Hati-hati banyak mistis-mistis yang kayak gitu. Ya udahlah, biarin nggak apa-apa kata saya. Saya pergi ke rumah sakit sekitaran jam 9 malam. Dari parkiran menuju ruangan itu ya jauh. Nah, saya jalan, saya ketemu sama dokter, sama suster. Tapi kok beda gitu ya, ini mah tinggi, susternya juga tinggi gitu. Tapi bule gitu. Bule? Iya. Saya sempat mikir, kok di sini ada gitu, suster sama dokter bule gitu. Saya sambil jalan masuk ke ruangan itu. Saya berpikir kayak gitu, oh ya udahlah. Saya masuk aja diam. Aku duduklah di samping saudara saya. Beberapa menit kemudian datanglah dokter sama suster yang tadi saya lihat, yang bule. Masuk, mau ngasih obat sama mau nyuntik. Saya lihat ada suntikan sama obat. Nah, disuntik, pertamanya disuntikin dulu. Saya tanya ke dokternya, dok, sakit apa saudara saya tuh? Nggak jawab. Dokternya tuh malah nyuntikin aja kayak gitu. Udah beres, saya berpikir, oh mungkin dokternya lagi ngomong-ngomong atau lagi capek. Udah ganti infusan, diganti infusan. Udah beres diganti infusan, dikasih obat sama susternya. Saya diambil sama saya, ditaruh lah di laci. Maju ke sholat subuh, saya mau ke masjid, sama tetap ketemu lagi sama itu. Kan dari ruangan mau ke masjid jauh jalan, tapi tetap aja ngedorong. Tapi berdua terus, nggak sendirian gitu susternya. Ini mah berdua aja sama dokter, tapi kok saya liatin dari belakang tuh kayak nggak ngobrol, kayak dingin aja, jalan aja. Iya, jalan aja, duduk tuh. Sama biasanya juga, kok rumah sakitnya sepi kayak gini, kata saya tuh. Biasanya kan ada orang, ini mah sepi aja weh. Udah beres di hari pertama, pulanglah saya. Besoknya saya datang lagi, ngajak saudara saya. Jadi saya mau ada teman, ngajak saudara saya temenin nginep di rumah sakit, kata saya tuh. Nah, udah diajak ditemenin, saya lupa nggak bawa rokok sama kopi. Sama saya disuruh saudara saya beli kopi dulu sama rokok. Saya duluan, kata saya tuh. Nah, saya lagi di jalan, kok lihat saudara saya udah ada di depan. Saudara saya di depan, saya kejar, tapi dia makin saya kejarnya cepat, dia makin cepat juga gitu. Oh, mungkin dia pengen cepat duluan. Saya nggak ada pikiran gimana lah. Saya masuk ke ruangan, udah diam lagi di ruangan, saudara saya datang. Sama saya ditanya, kamu tadi dipanggil sama saya, kenapa nggak jawab? Nggak jawab gimana, kan saya disuruh beli rokok sama kopi. Oh ya udah, lupain aja, kata saya tuh. Karena takut nanti kalau diceritain nanti dia takut pengen pulang gitu. Udah, dia biasa ngobrol sampai dia tidur gitu. Yang saudara saya yang sakitnya itu tidur. Udah tidur sekitaran jam 1 malam, saya ajak saudara saya, ayo bikin kopi, kita ngerokok di taman di luar, enak, dingin, kata saya tuh. Ya hayu. Dia masuk, ya dia ikut ngopi, sama tetap aja weh. Berdua itu suster sama dokter itu dorong lagi. Tapi masuknya tuh bukan ke ruangan saya, tapi ke sana masuk. Tapi kan sebelah ini ruangan saudara saya, sebelah sana tuh ruangan kamar jenazah. Masuknya ke situ. Oh, mungkin ada yang meninggal, kata saya tuh. Kata saudara saya. Oh, jadi takut ada yang meninggal. Wah,
nggak bakalan apa-apa, namanya juga udah orang udah mati, nggak bakalan bisa ngapa-ngapain. Oh ya udah, ngerokok aja. Saya masuk, udah beres ngerokok ngopi. Nah, saya sama saudara saya duduk berdua di samping saudara saya yang sakit. Gak lama kemudian datang lagi sosok dokter sama suster. Biasa masuk, gantiin pusan, tapi biasa aja mukanya, dingin aja kayak gitu. Pas lagi mau nyuntik, saya juga tanya, dok, saudara saya sakit apa? Karena waktu itu saya belum tahu saudara saya sakit apa. Saya nggak sempat nanyain, dok, saudara saya sakit apa? Tetap aja dia. Nah, susternya ngasih lagi obat ke saya. Ini saya nanyain, udah sesudah makan atau sebelum makan? Nggak ngomong, diem aja. Dengan muka ya pucat kayak gitu, mukanya tuh tetap aja sama kayak kemarin gitu mukanya. Ya saya ambil, saya taruh. Nah, dokter sama suster itu keluar. Nah, saudara saya seperti orang ketakutan. Kenapa tuh? Bilang ke saya, pengen pulang. Ya sama saya ditanya, kenapa pengen pulang? Tapi jangan keras-keras, kamu kenapa? Saya ngelihat dokter sama suster itu mukanya hancur. Tapi dilihat sama saya kan biasa aja dingin. Tapi saudara saya ini yang ngeliat mukanya hancur dua-duanya. Makanya dia pengen pulang sambil mau nangis juga karena ketakutan. Langsung di hari ketiga. Nah, di hari ketiga ini ada yang aneh. Tapi nggak mau ikut saudara, cuman saya jadi sendirian lagi. Jadi saya parkir motor ya bang. Udah parkir motor, udah beres parkir motor. Saya lagi jalan, ada kok pasien tuh lagi jalan tapi kok ke kamar jenazah gitu. Oh iya, harusnya nggak boleh ya? Iya, harusnya nggak boleh kan. Kalau mau ke kamar jenazah harus sama petugas. Ini mah kan nggak bisa sembarangan gitu kalau ke ruangan itu. Tapi saya ya biarin lah, nggak apa-apa. Saya tuh jalan. Nah, di depan ada orang yang banyak yang nangis gitu. Karena di depan itu ada ruang ICU gitu. Ruang ICU itu keluarlah jenazah sambil didorong di berangkasnya kayak didorong, nggak tahu angin dari mana kebuka lah si tutupnya ini yang nutupin buat jenazah. Nah, dari situ kebuka, saya ngeliat kok mirip orang yang tadi kata saya tuh. Yang mana? Yang tadi ada yang jalan masuk ke kamar jenazah. Enggak tuh mas. Enggak, saya dari situ saya sampai ngelamun aja sendiri gini. Kok bisa gitu? Kata saya, ya udahlah saya hiraukan karena ini udah keburu malam, saya datangnya kemalaman gitu jam 10 gitu. Takut saudara saya sendirian. Saya lari aja ke ruangan saudara saya. Nah, saya lagi duduk, lagi ngelamun, datang lagi sama sosok susternya sama dokternya. Nah, saya penasaran. Saya tanya lagi aja, padahal saya udah tahu gitu ya bahwa saudara saya sakitnya DBD gitu. Saya tanya lagi, dok, sus, saudara saya sakit apa? Tetep aja nggak jawab apa-apa, diem aja, lurus kayak gini, nggak ngomong apa. Saya tanya terus berkali-kali juga, tetep aja diem, cuek aja. Ganti, udah beres ganti, udah nyuntik sama seperti biasa ngasih obat, langsung aja keluar, nggak bilang apa-apa, tetap aja sama kayak gitu. Wah, gila. Gue tuh penasaran sama ininya sih, apa namanya, rumah sakitnya sih, pengen tahu gue. Rumah sakitnya di mana, Kang? Kalau boleh tahu? Di daerah. Nama rumah sakitnya? Nama rumah sakitnya Rumah Sakit. Oke, ini nih rumah sakitnya. Jadi ini rumah sakit dari zaman udah lama. Iya, peninggalan Belanda ternyata. Emang udah lama banget itu rumah sakit berdiri. Berarti emang kemungkinan dokter sama suster itu ya
Orang Belanda ya, maksud itu iya orang Belanda. Mukanya juga, itunya juga rata-ratanya kayak gitu. Orang Belanda tuh ya, Iya. bule tuh ya. Bule.